Apakah Anda pernah bertanya-tanya mengapa dua benih yang sama ditanam di tanah yang sama, namun menghasilkan panen yang sama sekali berbeda? Jawabannya mungkin ada di atas kepala Anda, menggantung terang di langit malam. Selamat datang di panduan rahasia kalender tanam bulan untuk April tahun 2026. Di video ini, saya berjanji Anda akan menemukan satu rahasia sederhana yang disembunyikan oleh para petani sukses selama ratusan tahun. Rahasia yang bisa mengubah kebun biasa Anda menjadi ladang panen yang luar biasa melimpah. Mari kita mulai dengan sebuah fakta yang mungkin terdengar gila bagi sebagian orang. Menanam pada hari tertentu di bulan ini benar-benar bisa membunuh tanaman Anda sebelum ia sempat tumbuh. Ya, Anda tidak salah dengar. Ada hari-hari terlarang di mana alam seolah-olah menolak kehidupan baru. Jadi, apakah Anda masih percaya bahwa sukses berkebun hanya bergantung pada pupuk dan air? Tulis pendapat Anda di kolom komentar sekarang. Apakah Anda tim kalender bulan atau tim tanam kapan saja? Sebelum kita masuk ke tanggal-tanggal spesifik di bulan April tahun 2026, mari kita pahami dulu mengapa kalender ini sangat masuk akal. Nenek moyang kita tidak memiliki aplikasi cuaca atau sensor tanah yang canggih. Mereka hanya melihat ke langit. Mereka menyadari bahwa bulan tidak hanya mengatur pasang surut air laut, tetapi juga pasang surut air di dalam tanah dan bahkan getah di dalam batang tanaman. Konsep utamanya sangat brilian namun sederhana. Saat bulan membesar dari bulan sabit menuju purnama, gaya tarik gravitasinya menarik kelembapan ke atas. Ini adalah waktu yang ajaib bagi daun dan buah. Sebaliknya, saat bulan mengecil setelah purnama, gaya tariknya menurun dan energi tanaman berbalik turun menuju akar. Mengabaikan ritme purba ini sama saja dengan mencoba mendayung perahu melawan arus sungai yang sangat deras. Anda hanya akan kehabisan tenaga. Dengan memahami konteks sejarah dan sains ini, Anda kini siap memegang kendali penuh atas kebun Anda. Mari kita mulai dengan gambaran besar untuk bulan April tahun 2026. Bulan ini adalah waktu yang sangat krusial bagi siapa saja yang hobi berkebun atau seorang petani profesional. Mengapa demikian? Karena pada bulan April, transisi cuaca sedang terjadi secara intens di berbagai belahan dunia. Bumi mulai menghangat dan kelembapan tanah berada pada tingkat yang sangat ideal. Namun, tahukah Anda bahwa semua persiapan tanah yang sempurna itu bisa menjadi sia-sia jika Anda mengabaikan fase bulan? Kalender tanam bulan bukanlah sekadar ramalan bintang yang tidak berdasar. Ini adalah panduan ritme alam yang telah teruji oleh waktu. Pada bulan April tahun 2026 ini, kita akan melihat pergerakan bulan yang sangat spesifik yang akan memengaruhi bagaimana air dan nutrisi bergerak di dalam jaringan setiap tanaman Anda. Bayangkan Anda sedang mencoba berenang melawan arus sungai yang sangat deras. Tentu sangat melelahkan dan hasilnya tidak maksimal, bukan? Nah, menanam benih pada fase bulan yang salah adalah persis seperti berenang melawan arus alam. Anda membuang-buang tenaga, waktu, dan uang untuk membeli benih berkualitas tinggi, namun hasilnya jauh dari harapan. Fase pertama yang sangat penting untuk kita bahas adalah saat bulan sedang membesar atau biasa disebut fase bulan terang. Pada bulan April tahun 2026, fase ini adalah masa keemasan untuk menanam segala sesuatu yang menghasilkan panen di atas permukaan tanah. Saat bulan membesar, gravitasi bulan menarik air tanah naik mendekati permukaan. Ini membuat benih menyerap air lebih cepat dan berkecambah dengan sangat kuat. Sebagai contoh nyata, bayangkan Anda sedang menanam tomat atau bayam. Jika Anda memasukkan benih tersebut ke dalam tanah pada fase bulan membesar, benih itu akan langsung menyedot kelembapan dengan rakus. Daun-daun pertama akan muncul lebih cepat, lebih hijau, dan batangnya akan tumbuh jauh lebih kokoh.
Tanaman yang ditanam pada fase ini cenderung memiliki ketahanan yang luar biasa terhadap penyakit daun. Jadi, jika Anda memiliki rencana untuk menanam sayuran berdaun hijau, kacang-kacangan, atau tanaman rambat, pastikan Anda menandai kalender Anda pada hari-hari di mana bulan sedang menuju purnama. Sekarang mari kita bahas kebalikannya, yaitu fase bulan susut atau bulan mengecil. Setelah melewati puncaknya di bulan purnama, cahaya bulan akan mulai meredup dari hari ke hari. Pada periode ini di bulan April tahun 2026, energi dan gravitasi bulan mulai menurun. Efeknya, getah dan air di dalam tanaman akan bergerak turun, berpusat di area sistem perakaran. Inilah rahasia terbesar bagi Anda yang ingin memanen umbi-umbian dengan ukuran raksasa. Fase bulan susut adalah waktu yang sangat sempurna untuk menanam wortel, kentang, bawang merah, dan lobak. Mari kita ambil contoh wortel. Jika Anda menanam benih wortel pada saat energi sedang fokus ke akar, umbi wortel akan tumbuh menembus tanah dengan sangat lurus, besar, dan manis. Mereka tidak akan membuang-buang energi untuk menumbuhkan daun yang lebat di atas tanah, melainkan memusatkan seluruh nutrisinya ke bawah. Menanam umbi pada fase yang salah seringkali menghasilkan tanaman yang daunnya sangat rimbun, namun ketika dicabut umbinya sekecil jari telunjuk. Sungguh mengecewakan, bukan? Ini dia bagian yang paling menegangkan, yaitu hari terlarang pertama di bulan April tahun 2026. Catat ini baik-baik. Jangan pernah menanam benih apapun saat fase bulan baru atau bulan mati. Pada hari ini, langit malam akan terlihat gelap gulita. Gaya gravitasi gabungan dari matahari dan bulan memang sangat kuat, namun cahaya bulan berada di titik nol. Benih yang ditanam pada hari gelap ini memiliki tingkat kegagalan yang sangat tinggi. Mengapa bisa begitu? Karena tanah berada dalam kondisi yang sangat lembab, namun kekurangan energi rangsangan dari cahaya bulan untuk mendorong tunas ke atas. Sebagai ilustrasi, bayangkan Anda membeli benih melon premium yang sangat mahal. Anda menanamnya tepat pada hari bulan baru. Alih-alih berkecambah, benih tersebut kemungkinan besar akan membusuk di dalam tanah yang basah karena energi pertumbuhannya sedang beristirahat total. Hari ini lebih baik Anda gunakan untuk beristirahat, merapikan gudang alat perkebunan, atau merencanakan tata letak kebun Anda selanjutnya. Biarkan tanah beristirahat sejenak. Hari terlarang kedua yang tidak kalah pentingnya untuk diwaspadai adalah saat bulan purnama. Pada pertengahan bulan April tahun 2026, bulan akan bersinar sangat terang dan bundar sempurna. Anda mungkin berpikir bahwa karena cahayanya sangat terang, ini adalah hari yang baik, namun Anda salah besar. Pada saat bulan purnama, energi di alam berada pada titik yang sangat ekstrem dan tidak stabil. Kelembapan tanah berada di puncak tertingginya, dan getah tanaman ditarik dengan sangat kuat ke ujung daun. Melakukan pemindahan tanaman atau pemangkasan pada hari ini adalah sebuah kesalahan fatal. Contohnya, jika Anda memindahkan bibit cabai dari pot kecil ke tanah pada hari bulan purnama, tanaman tersebut akan mengalami stres berat. Akar mereka tidak siap untuk beradaptasi karena seluruh energi sedang ditarik ke atas. Banyak bibit yang langsung layu dan mati keesokan harinya jika dipindahkan pada fase ini. Jadi jauhkan sekop Anda dan nikmati saja keindahan cahaya bulan purnama dari teras rumah Anda tanpa menyentuh tanaman. Tentu saja, selalu ada orang yang meragukan hal ini. Mungkin Anda bertanya-tanya, apakah ini semua hanya mitos kuno atau memang ada sains di baliknya? Mari kita patahkan mitos bahwa kalender bulan hanya takhayul. Para ilmuwan telah lama meneliti fenomena ini dan menemukan fakta tentang pasang surut mikro atau microtides. Kita semua tahu bulan mengendalikan pasang surut lautan. Ternyata, gravitasi yang sama juga memengaruhi volume air tanah dan air di dalam kapiler tanaman
meskipun dalam skala yang jauh lebih kecil. Penelitian menunjukkan bahwa benih menyerap air lebih efisien ketika gaya gravitasi bulan sedang meningkat. Bayangkan sistem perpipaan di dalam rumah Anda. Ketika tekanan air dari pusat sedang tinggi, air akan mengalir deras dari keran. Seperti itulah pembuluh batang tanaman merespons tarikan bulan. Jadi, ketika Anda mengikuti kalender tanam bulan April tahun 2026, Anda sebenarnya sedang menerapkan ilmu fisika dan biologi tingkat lanjut di halaman belakang rumah Anda sendiri, bukan sekadar mengikuti mitos. Mari kita masuk ke detail spesifik awal bulan April tahun 2026. Tanggal 1 hingga pertengahan minggu pertama adalah periode yang sangat dinamis. Pada hari-hari awal ini, kelembapan tanah sedang dalam kondisi optimal setelah melewati fase transisi. Inilah saat yang tepat untuk mulai mempersiapkan lahan, menggemburkan tanah, dan membuat bedengan. Jika Anda memiliki benih sayuran berumur pendek seperti selada atau bayam merah, Anda bisa mulai merendamnya sekarang. Menggemburkan tanah pada periode ini memungkinkan udara masuk ke dalam rongga tanah dan bercampur dengan kelembapan yang perlahan mulai naik. Sebuah contoh yang bagus adalah mempersiapkan area untuk tanaman merambat. Pasang tiang penyangga atau terali sekarang sebelum tanah dipenuhi oleh benih. Dengan mempersiapkan segala sesuatunya di awal April, Anda memberikan landasan pacu yang sempurna bagi benih-benih Anda untuk lepas landas saat hari baik menanam tiba. Jangan terburu-buru menyebar benih, bersabarlah sedikit lagi untuk hasil panen yang luar biasa. Ketika kita memasuki minggu kedua bulan April tahun 2026, fase kuartal pertama bulan akan sangat terlihat. Cahaya bulan mulai menerangi separuh langit malam. Ini adalah sinyal alam bahwa lampu hijau telah menyala untuk sayuran berdaun hijau dan tanaman yang berbuah di atas tanah. Energi bulan sedang mendorong pertumbuhan bagian vegetatif secara besar-besaran. Ini adalah waktu terbaik dalam sebulan penuh untuk menanam kubis, brokoli, kangkung, dan sawi. Bayangkan Anda sedang menyemai benih brokoli. Dengan tarikan kelembapan yang pas dari fase kuartal pertama ini, benih akan meledak menjadi tunas muda hanya dalam waktu 2 hingga 3 hari. Batangnya akan lebih tebal dan daun pertamanya akan terbuka dengan lebar menangkap sinar matahari. Tanaman yang tumbuh di fase ini dijamin memiliki rasa yang lebih renyah dan daun yang lebih segar saat dipanen nanti. Jadi, kerahkan seluruh tenaga Anda di minggu ini untuk menanam semua sayuran salad favorit keluarga Anda. Seiring berjalannya waktu mendekati pertengahan bulan April tahun 2026, cahaya bulan akan semakin terang mendekati purnama. Gaya tarik ke atas berada pada puncaknya. Waktu ini sangat fantastis untuk menanam benih sayuran berbuah yang membutuhkan banyak air, seperti tomat, mentimun, labu, dan melon. Mengapa? Karena saat benih tersebut berkecambah, tarikan air ke atas akan membantu tanaman merambat atau meninggi dengan sangat cepat. Sebagai contoh, menanam benih mentimun pada fase ini akan membuat sulur-sulurnya menjalar mencari rambatan dengan kecepatan yang menakjubkan. Buah yang dihasilkan nantinya juga akan lebih berair dan besar. Namun, Anda harus ekstra hati-hati. Meskipun ini waktu yang baik untuk menanam benih dari biji, ini bukanlah waktu yang baik untuk memangkas cabang atau dahan. Pemangkasan di fase ini akan menyebabkan tanaman kehilangan banyak sekali getah berharga, seolah-olah Anda membiarkan keran air bocor. Fokuslah hanya pada menanam benih-benih berbuah. Setelah melewati hari terlarang bulan purnama, kita memasuki babak baru di akhir pertengahan, hingga menjelang akhir April tahun 2026. Cahaya bulan mulai menyusut sedikit demi sedikit. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, ini adalah waktu di mana energi berbalik ke bawah, menuju perut bumi.
Inilah jadwal resmi untuk menanam segala jenis tanaman akar dan umbi-umbian. Bawang putih, bawang bombay, lobak merah, dan singkong harus segera masuk ke dalam tanah. Bayangkan Anda memasukkan siung bawang putih ke dalam tanah yang gembur pada saat energi sedang mendorong ke bawah. Sistem perakaran bawang putih tersebut akan tumbuh dengan sangat agresif, menyebar luas mencari nutrisi, dan mengikat tanah dengan kuat. Akar yang kuat ini adalah fondasi utama untuk menghasilkan umbi bawang putih yang besar, padat, dan memiliki aroma yang tajam. Jika Anda menanam umbi-umbian di luar dari fase penyusutan ini, Anda bisa dipastikan akan mendapatkan hasil panen yang kerdil dan mudah busuk saat disimpan. Selain menanam, pemangkasan juga memiliki aturannya sendiri di bulan April tahun 2026. Waktu terbaik untuk memotong cabang yang mati, memangkas ranting yang terlalu rimbun, atau merapikan semak-semak adalah pada saat fase bulan susut tua, tepat sebelum bulan baru. Mengapa fase ini sangat aman? Karena pada saat ini, aliran getah di dalam batang sedang berada di titik paling lambat dan terendah di dekat akar. Jika Anda memotong dahan, luka pada tanaman akan sangat cepat mengering dan sembuh. Ilustrasinya seperti ini. Jika Anda memangkas dahan pohon mangga pada saat bulan terang, getah akan menetes terus-menerus dari bekas potongan, mengundang jamur dan penyakit untuk masuk ke dalam luka. Namun, jika Anda melakukannya pada fase bulan gelap seperti yang disarankan, potongan itu akan menutup rapat tanpa meneteskan getah sama sekali. Pohon Anda akan terhindar dari stres dan infeksi, sehingga bisa tumbuh jauh lebih lebat pada siklus bulan berikutnya. Tahukah Anda bahwa zodiak yang dilalui bulan juga memengaruhi hari baik di kalender tanam? Pada bulan April tahun 2026, bulan akan melintasi beberapa konstelasi rasi bintang. Hari-hari yang sangat ajaib untuk menyiram dan menanam benih yang butuh banyak air adalah saat bulan berada di rasi bintang elemen air, seperti Cancer, Scorpio, dan Pisces. Ketika bulan berada di rasi bintang elemen air, penyerapan kelembapan oleh akar meningkat 2 kali lipat. Ini adalah hari di mana tanaman Anda merasa sangat kehausan, namun sekaligus mampu menyimpan air dengan sangat efisien. Sebaliknya, saat bulan berada di elemen api seperti Aries atau Leo, itu adalah hari yang kering. Menyiram tanaman dengan berlebihan pada hari berelemen api seringkali menguap sia-sia karena pori-pori tanah sedang menolak kelembapan. Contohnya, jika Anda menyiram ladang tomat Anda secara menyeluruh saat bulan di rasi Cancer, tanaman tersebut akan tetap terhidrasi dengan baik selama berhari-hari, dibandingkan jika Anda menyiramnya saat bulan di rasi Aries. Bagaimana dengan jadwal pemupukan? Memberikan pupuk organik, kompos, atau pupuk cair juga tidak boleh sembarangan. Di bulan April tahun 2026, waktu yang paling tepat untuk memberikan pupuk ke dalam tanah adalah pada saat fase bulan susut. Ingat, pada fase ini energi sedang menuju ke akar. Jika Anda menaburkan kompos ke sekitar akar pada saat ini, nutrisi tersebut akan langsung diserap ke bawah dan disimpan sebagai cadangan makanan oleh tanaman. Jangan pernah memupuk akar pada saat bulan purnama atau fase membesar secara agresif. Mengapa? Karena tarikan ke atas yang terlalu kuat dapat menarik nutrisi pupuk tersebut terlalu cepat ke daun muda, menyebabkan fenomena yang disebut luka bakar nutrisi. Daun tanaman Anda bisa menjadi menguning, keriting, atau seperti terbakar di ujungnya karena kelebihan dosis mendadak. Bayangkan memberikan minuman energi dalam jumlah besar kepada seseorang yang sedang lari maraton. Itu bisa menyebabkan serangan jantung. Berikan pupuk dengan bijak saat akar sedang siap menyimpannya perlahan. Hama adalah musuh abadi para pekebun. Tetapi, dengan kalender bulan April tahun 2026, Anda bisa selangkah lebih maju dari serangga pengganggu tersebut. Hari yang paling efektif untuk menyemprotkan pestisida organik, fungisida,
atau sekadar air sabun cuci piring untuk membasmi kutu daun adalah saat fase kuartal keempat menuju bulan baru, dan saat bulan berada di rasi bintang yang mandul seperti Gemini atau Aquarius. Pada periode ini, vitalitas dan daya tahan serangga sedang berada pada titik terendah. Telur-telur hama juga lebih rentan dan mudah hancur. Sebagai contoh nyata, jika tanaman kembang kol Anda diserang ulat, menyemprotkan ekstrak daun mimba pada hari-hari yang mandul ini akan mematikan ulat tersebut jauh lebih cepat, dan mereka tidak akan mudah berkembang biak lagi. Sebaliknya, menyemprot hama pada saat bulan purnama sering kali sia-sia karena daya tahan hidup serangga sedang sangat tinggi, dan mereka akan kembali menyerang keesokan harinya. Mencabut rumput liar atau gulma adalah pekerjaan yang sangat melelahkan dan seringkali terasa tidak ada habisnya. Baru saja dicabut minggu lalu, minggu ini sudah tumbuh rimbun lagi. Rahasianya adalah mencabut rumput liar pada waktu yang tepat. Di bulan April tahun 2026, sediakan waktu khusus untuk mencabut gulma pada fase bulan susut tua, mendekati bulan mati. Pada saat ini, energi untuk beregenerasi sangatlah lemah ketika Anda mencabut rumput beserta akarnya pada fase ini. Sisa-sisa akar sekecil apapun yang tertinggal di dalam tanah kemungkinan besar akan membusuk dan mati, bukannya tumbuh menjadi tunas baru. Bayangkan rumput ilalang yang sangat membandel di halaman Anda. Cabutlah ilalang tersebut pada hari-hari menjelang bulan mati. Anda akan terkejut melihat bagaimana area tersebut akan bebas dari ilalang untuk waktu yang jauh lebih lama. Ini adalah cara alami dan tanpa bahan kimia untuk menjaga kebun Anda tetap bersih dan rapi sepanjang bulan. Bagi Anda yang sudah siap panen, hari memanen juga sangat menentukan kualitas simpanan hasil bumi Anda. Di bulan April tahun 2026, memanen buah-buahan, sayuran, dan umbi untuk tujuan disimpan dalam waktu lama paling baik dilakukan saat bulan susut. Mengapa sangat penting? Karena pada masa ini kadar air di bagian atas tanaman berkurang. Memanen buah tomat atau apel pada fase ini berarti buah tersebut tidak terlalu mengandung banyak air yang mudah menyebabkan kebusukan. Buah-buahan akan menjadi lebih padat, manis, dan kulitnya lebih kuat menahan memar. Jika Anda memanen bawang merah pada fase bulan purnama, bawang tersebut akan sangat berair dan mudah sekali berjamur saat disimpan di dapur. Namun, memanennya saat bulan susut akan memberikan Anda bawang merah dengan lapisan kulit yang kering sempurna, tahan disimpan hingga berbulan-bulan tanpa busuk. Pemilihan hari panen adalah rahasia dapur para chef hebat untuk mendapatkan bahan makanan dengan rasa terkonsentrasi. Bagi Anda, para pecinta tanaman hias bunga yang indah, kalender bulan April tahun 2026 juga menyimpan keajaiban untuk Anda. Untuk mendapatkan bunga yang mekar lebih besar, warnanya lebih cerah, dan aromanya lebih semerbak, Anda harus menanam benih bunga atau memindahkan tanaman bunga pada fase bulan kuartal pertama menuju purnama, khususnya saat bulan berada di rasi bintang berelemen udara seperti Libra. Elemen udara sangat mendukung pertumbuhan bunga yang anggun. Misalnya, Anda sedang menyemai benih bunga matahari atau mawar. Jika ditanam pada periode yang tepat ini, jumlah kuncup bunga yang dihasilkan bisa meningkat hingga 30% lebih banyak dibandingkan menanam secara acak. Tangkainya akan tumbuh lurus menantang matahari, dan kelopaknya tidak akan mudah rontok meskipun tertiup angin kencang. Jadi, pastikan taman bunga di depan rumah Anda mendapatkan perlakuan khusus sesuai dengan pergerakan bulan ini. Jika Anda merencanakan penanaman pohon buah-buahan berskala besar atau memindahkan bibit pohon mangga, durian, atau jeruk ke tanah lapang, bulan April tahun 2026 menawarkan jendela waktu yang harus dimanfaatkan dengan baik. Penanaman pohon tahunan seperti ini paling baik dilakukan sesaat sebelum bulan purnama tiba.
Pada waktu tersebut, daya tarik gravitasi sedang memacu kelembapan tinggi yang sangat membantu bibit pohon untuk segera membentuk ikatan perakaran dengan tanah baru di sekelilingnya tanpa mengalami dehidrasi ekstrim. Contoh yang sering terjadi adalah ketika orang menanam bibit rambutan di hari bulan mati, daunnya akan langsung menguning karena akarnya tidak mau minum air. Selain penanaman, ini juga waktu yang ideal untuk melakukan teknik sambung pucuk atau okulasi. Getah yang naik deras akan merekatkan batang atas dan batang bawah penyambungan dengan sangat cepat, sehingga tingkat keberhasilan okulasi pohon buah Anda akan mendekati angka 100%. Jangan lupakan tanaman hias di dalam ruangan atau indoor plants Anda. Mereka mungkin terlindung dari hujan, tetapi mereka tetap tunduk pada gravitasi bulan. Di bulan April tahun 2026, waktu yang paling tepat untuk mengganti pot atau repotting tanaman hias seperti monstera, aglonema, atau anggrek adalah pada fase bulan membesar. Saat Anda memindahkan tanaman hias ke pot yang lebih besar, akar seringkali mengalami kerusakan mikro. Dengan melakukannya pada fase membesar, tanaman memiliki energi yang melimpah untuk segera menyembuhkan luka mikro tersebut dan langsung mengeluarkan tunas daun baru dalam hitungan hari. Sebaliknya, jika Anda memecah rimbunan tanaman hias lidah mertua saat fase bulan mati, tanaman tersebut bisa mogok tumbuh selama berminggu-minggu, tampak kusam, dan ujung daunnya mulai mengering. Berikan cinta yang tepat untuk tanaman indoor Anda dengan mengikuti ritme kosmik ini agar sudut ruangan Anda selalu hijau dan segar. Sebagai ringkasan utama untuk bulan April tahun 2026, selalu ingat aturan emas ini. Gunakan 2 minggu pertama saat cahaya bulan bertambah untuk semua jenis sayuran daun, bunga, dan buah di atas tanah. Bersabarlah melewati fase bulan purnama yang liar, dan gunakan sisa 2 minggu berikutnya saat cahaya bulan berkurang untuk menanam umbi-umbian, membasmi hama, memangkas dahan, dan membersihkan kebun dari rumput liar. Patuhi larangan mutlak untuk tidak menanam apapun di hari bulan gelap atau bulan baru. Dengan membagi bulan Anda menjadi 2 aktivitas besar ini, Anda telah mengubah cara bertani dari sistem tebak-tebakan menjadi sebuah sistem sains alami yang presisi. Bayangkan betapa bangganya Anda nanti ketika tetangga Anda bertanya, apa rahasia pupuk mahal Anda? Sementara Anda hanya perlu tersenyum dan menunjuk ke arah bulan di langit malam. Ini bukan sekadar berkebun, ini adalah cara berselaras dengan alam semesta. Jadi, di balik kebun yang lebat dan panen yang melimpah ruah, ternyata ada sebuah kekuatan kosmik yang beroperasi secara diam-diam. Kekuatan gravitasi dan ritme bulan bukanlah sebuah sihir kuno, melainkan ilmu biologi luar biasa yang mengatur aliran kehidupan setiap benih dan tanaman di bumi. Jika selama ini Anda selalu frustrasi dengan hasil panen yang mengecewakan, sekarang Anda memegang kunci emas kalender tanam bulan April tahun 2026. Terapkan pengetahuan ini, hindari hari-hari terlarang yang mematikan, dan saksikan sendiri bagaimana kebun Anda meledak dengan kehidupan. Terima kasih telah menonton panduan lengkap ini hingga akhir. Jika Anda merasakan manfaat luar biasa dari rahasia ini, jangan ragu untuk menekan tombol berlangganan. Berikan suka pada video ini dan bagikan ke grup komunitas pecinta tanaman Anda. Nah, sebelum kita berpisah, saya punya satu pertanyaan untuk Anda. Sayuran atau bunga apa yang paling pertama akan Anda tanam berdasarkan kalender bulan ini? Ceritakan rencana Anda di kolom komentar di bawah.